Kemarin tanggal 31 ya, ada beberapa emiten yang cukup menarik untuk kita bahas dalam video kali ini. Di antaranya ada saham GoTo yang ditutup arah, cuman belum 100% arah sih, karena ada yang masih ngantri cukup banyak ya di harga jualnya. Selain, GoTo ada Bank BCA malah turun cukup dalam, nanti kita akan cek dalam video kali ini, tapi sebelum masuk ke materi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG. Untuk IHSG kemarin secara keseluruhan ditutup minus 0,05% ya, diangkat naik menjelang close market seperti GoTo dan Bank BRI. Sempat turun menyentuh area support untuk IHSG di area 6.560-an dan diangkat naik. Kalau lihat transaksinya secara keseluruhan kemarin tanggal 31 ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Sebenarnya ya kalau nggak asing masuk banyak di saham GoTo itu cenderung didistribusi sih untuk IHSG. Di Telkom aslinya net sell 423,3 M, Bank Mandiri aslinya net sell 314 M, Bank BCA net sell 224 M, ASI net sell 203 M, kemudian Gudang Garam net sell 153 M ya. Jadi kemarin aslinya cukup banyak keluar di saham-saham big cap dan masuk di saham GoTo. GoTo aslinya net buy 2,8 triliun ya, ini net buy asing 2,8 triliun. Untuk valuasi transaksinya itu 6,4 triliun. Jadi emang valuasinya cukup gede, tapi untuk net buy-nya aslinya cuma net buy 2,8 triliun. Bisa jadi untuk aslinya itu keluar di saham-saham big cap yang lain seperti BBCA, dan nanti kita akan cek lah lebih detailnya. Selain di GoTo aslinya yang paling banyak masuk itu di ICBP ya, masuk 213,3 M, ISAT masuk 43,5 M. Jadi kemarin itu aslinya banyak keluar di saham-saham Tep, Telkom, Bank Mandiri, Bank BCA, ASI, dan masuk di GoTo cukup banyak ya. Semoga aja untuk gimana ya, kalau ya transaksinya sih perlu hati-hati juga sih untuk IHSG, takutnya kalau besok masih merah ya. Soalnya, kemarin banyak saham-saham big cap yang didistribusi oleh asing. Oke, itu untuk IHSG, kalau menurut saya sih bisa jadi untuk IHSG besok malah merah dulu di awal market ya, cuman nggak tahu habis itu gimana. Buat patokan lihat aja indeks global, kalau kebanyakan merah ya perlu hati-hati, tapi kalau langsung hijau semoga aja untuk IHSG bisa ikutan hijau. Oke, itu untuk IHSG, untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham GoTo. Untuk saham GoTo kemarin ditutup naik 34,86% ya, arah, cuman yang ngantri di harga over yang ngantri di harga overnya sih masih ada. Ini kalau kita cek di sini yang ngantri di harga overnya masih ada 58 juta lot ya, di 147, sedangkan di bidnya itu di 123, jadi jomplang ya. Jadi ada kemungkinan untuk besok sih, turun dulu, open ke bawah sih kayaknya. Ya nggak kayaknya, kemungkinan besar seperti itu. Kalau kita cek lebih detail untuk transaksi GoTo aslinya net buy 2,8 triliun. Untuk kemarin tanggal 31 siapa yang bikin GoTo arah, kalau kita cek ternyata yang borong paling banyak itu ZP ya. ZP-nya net buy 1,89 triliun, untuk valuasinya itu 3,6 triliun dan net buy 1,8, AVGB-nya di 146. Ya, kemungkinan sih ya ini ZP. Selain ZP ada AK ya, AK masuk lagi cuman nggak sebanyak ZP, masuk 863,6 M ya. Nah, AVGB-nya di 147 di harga penutupan. Kemungkinan sih yang bikin arah ya ini ZP, AK, RX ya, broker-broker asing ZP dan AK. Sedangkan untuk ZP itu baru masuk hari ini ya, kalau nggak salah yang cenderung akumulasi itu AK, tapi kemarin AK-nya cuma masuk 863, tak kirain AK yang langsung nge-AK banyak, ternyata ZP. Ya, ini AK kalau kita cek dari tanggal 1 Mei, 1 Mei, untuk AK-nya net buy 3 triliun lebih ya. Untuk ZP-nya net buy 1,5 triliun. Jadi ZP itu baru masuk kemarin. Sedangkan untuk AK itu udah akumulasi dari awal bulan ya. Jadi naiknya saham GoTo itu disertai dengan akumulasi. Misal pun besok turun, itu ya semoga aja masih ada kemungkinan buat uptrend nutup gap, soalnya hari ini juga, bukan hari ini, kemarin ya, naik cukup tinggi itu belum sempat nutup gap, ini masih ninggalin gap ya. Gapnya belum ketutup sempurna, kalau mau nutup gap untuk saham GoTo ya paling enggak ke 150-an.
Untuk skenario-nya besok bisa jadi turun dulu, cuman bahkan bisa ARB ya. Coba kalau kita hitung misal ARB untuk saham butuh ke level berapa, ya besok udah masuk bulan Juni ya, itu yang ARB aturan baru itu gimana, berlaku kapan? Coba kalau kita hitung aja misal 6% ya, kita anggap untuk ARB-nya masih 7%, berarti ke harga berapa, 147, 137, 137. Nah, kalau misal besok butuh ARB sih, kalau ARB-nya masih 7% ya ke sini 137 dan ini mendekati area support sih. Ya kalau mau entry untuk goto untuk besok sih jangan buru-buru ya, heeh, jangan buru-buru kecuali pas udah turun mentok, ada yang angkat naik, disclaimer kalau mau coba-coba naik, cuman kemungkinan besar sih untuk besok open gap bawah ini untuk saham goto kalau menurut saya ya. Cuman ya kita lihat aja besok, yang pasti ya ini kemarin ada yang borong AK, ZB, aslinya akumulasi karena ARA dan yang antri di harga overnya masih lumayan banyak, ada kemungkinan sih di awal market merah dulu untuk saham GoTo ya, semoga saja nanti ditarik naik. Yang pasti untuk support secara historinya sih ada di 133, semoga nggak jebol aja, kalau sampai jebol 132, 133 ya support secara Fibonacci-nya ada di 125. Oke, itu untuk saham GoTo ya, untuk resistennya di 153. Untuk selanjutnya kita yang jualan paling banyak siapa? Jam Kudu. Untuk kemarin tanggal 31 yang jualan paling banyak itu untuk aslinya ada BK ya, Nigel 226M, CC Nigel 53M, sedangkan untuk lokalnya yang jualan ya ini KZ ya. Waduh, KZ versi lokal distribusi 1,1 triliun, ternyata yang jualan KZ. Nah, tapi diborong asing ya. Ya nggak apa-apa sih. Ya kesimpulannya kemarin ada yang borong foto, jadi ya semoga aja yang nyangkut di atas ini kejemput lah ya, semoga aja ya kalau berhasil breakout 150-an, nggak menutup kemungkinan ya kalau ada yang berani borong foto sampai 3 triliun dalam satu bulan terakhir, semoga aja bisa breakout 150 dan ngejar 180, itu resisten selanjutnya misal berhasil breakout di atas 150-an, tapi untuk minggu depan atau kemudian di awal market merah dulu, merah ya. Selanjutnya kita cek saham Telkom. Untuk saham Telkom minus ya, minus 1% lebih, 1,9%, dan ini close-nya pas di harga resistennya ya, di level resistennya 4.040 ya. Jadi untuk besok setelah technical lihat aja di awal market, kalau langsung merah wait and see, tapi kalau langsung hijau ya kalau mau spekulasi buy ini udah berada di area support. Kalau setelah Fibonacci, kalau kita cek untuk transaksi asingnya itu distribusi cukup banyak loh kemarin di saham Telkom. Malah net sell 423,2 M tanggal 31 Mei, untuk valuasinya cukup gede 2 triliun. Jadi untuk IHSG sebenarnya kemarin itu rame ya, cukup liquid. Coba kita cek untuk saham Telkom siapa yang jualan. Untuk Telkom kemarin yang jualan itu ZP ya. Jadi ZP keluar di saham Telkom, masuk di GoTo. Ya, tapi GoTo ZP kan yang masuk. Ya, oke. Heeh. ZP, ini kan ZP, jadi ZP keluar, jadi di awal-awal market itu sebelum close market ZP keluar dulu mungkin ya di saham-saham big cap. Ya ini, ZP-nya keluar 930 M, selain ZP ada YU yang keluar 400 M, DE keluar, ya ini sih ZP dan YU yang jualan paling banyak di saham Telkom, yang masuk BK, AK yang nampung ya, cuman secara keseluruhan masih net sales lebih banyak yang jualan, tapi untuk ZP keluar di saham Telkom, masuk di GoTo. Kalau menurut saya sih seperti itu. Untuk besok sih ya secara teknikal perhatikan saja di awal market ya, kalau langsung hijau, kalau mau spekulasi buy ya ini udah pasti sih di area support dan target. Resistennya ada di 4.200. Ini resistennya, dan untuk supportnya ya di 4.040. Kalau langsung merah wait and see aja dulu. Mungkin seperti itu ya untuk saham Telkom.
aslinya sih Netgel didistribusi oleh ZP dan YU, dan yang nampung masuk itu BK, AK, RX ya. Ya kalau kesimpulan dari saya sih, karena kemarin itu market maker utamanya ZP, ZP-nya Netgel, ya bisa jadi memang di awal market itu ZP keluar dulu ya di saham Telkom, kemudian close market baru menjelang close market baru masuk di GoTo, kemudian seperti itu. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Untuk selanjutnya kita cek saham Bank BCA, siapa yang keluar di saham Bank BCA. Apakah ZT? Coba kita cek ya. Untuk BTSA kemarin aslinya Netgel 224 M. Kita cek yang keluar siapa. Untuk BBCA, oh ZP-nya masuk ya malahan. Ini ZP masuk 313 M. Yang keluar itu BK, AK, CCRX, dan mereka ya broker-broker asing. BK, AK, CC itu versi asing. Yang paling banyak distribusi itu BK ya, Netgel 661,8 M, kemudian yang masuk paling banyak itu YU, ZP, CS. Cuman secara keseluruhan sih Netgel ya untuk asnya 200. Jadi sebagian masuk, sebagian keluar, cuman lebih banyak yang masuk, yang keluar. Ya, YU, ZP, CS, KS ini kalau detail banyak yang keluar ya. Oh ya, ini AK-nya Netgel 500 M soalnya ya, cukup banyak juga untuk AK distribusi di dalam Bank BES ya. Kalau secara teknikal BBCA 2% lebih itu untuk kelas BBCA cukup dalam loh. Jadi untuk besok sih perlu hati-hati. Untuk support selanjutnya sih ada di 8.975 ya. Perhatikan saya area situ semoga nggak jebol. Kalau mau entry ya perhatikan saya area sini. Cuman kalau mau entry di saham seperti BBCA, Bank Mandiri itu masuk di harga atas itu terlalu beresiko ya. Terlalu beresiko kalau koreksi cukup dalam, kalau naik gak lemot. Ya, jadi ya gimana sih? Kalau mau entry sih ya disclaimer, bagusnya dekat-dekat ini level 9 ribuan ke bawah lah. Untuk besok ada kemungkinan di awal market merah dulu untuk saham BBCA. Yang jadi market maker utama kemarin tanggal 31 BK ya. Oh bukan, ZP dan BK. ZP-nya Netbuy, cuman untuk BK-nya Netbuy 659. Ya kalau menurut saya sih ada kemungkinan turun dulu, uji area support di level 9.000, 8.975. Oke, itu tuh saham Bank BCA. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI. Dan untuk saham Bank BRI kemarin sempat nyentuh support ya, mungkin buat teman-teman yang udah ambil di 5.400 ini pasti area support, ditarik naik lagi. Untuk aslinya sih Netgel, kalau kita cek lebih detail lagi Bank BRI kemarin aslinya Netgel 21 M ya, jualan cuman nggak banyak. Jadi bagian masuk untuk aslinya di saham Bank BRI. Untuk BBRI kemarin tanggal 31 Mei eh sebagian masuk, sebagian keluar ya. Yang masuk paling banyak itu RX dan YU. Untuk RX-nya Netbuy 309 M, kemudian YU-nya Netbuy 279,8 M, kemudian yang jualan paling banyak BK ya. BK distribusi 412,2 M. Kalau ya jadi market maker utamanya sih ZB, cuman ZB-nya Netbuy sedikit ya, 248 juta aja. Jadi untuk ZB itu cenderung scalping ya. Untuk AVG buy-nya 5568 AVG buy. Jadi untuk saham Bank BRI kalau lihat di sini sih yang naik itu ya ini sih RX, YU dan ZP juga. Soalnya di sini kalau kita cek untuk ZP valuasinya 1,8 triliun, walaupun Netbuy cuman 200
48 juta itu AVGB-nya di 5.560-an ya, dan kalau kita perhatikan untuk yang buy paling banyak itu ya emang si ZP sih, jadi ZP cenderung scalping-an. Yang buy paling banyak ini ZP, total buy-nya 32% ya, jadi total yang dibeli ZP itu 907 M untuk nilai valuasinya, dan total selling-nya juga paling gede ZP. ZP, kemudian siapa ini yang kedua 20% itu AK ya. Jadi, ya ZP sih yang jadi market maker utama di saham Bank BRI. Kalau untuk besok sih, ya di harga saat ini kalau mau entry sebenarnya nanggung ya, ya nggak nanggung, terlalu beresiko. Kalau mau entry itu ya pas di area support 5.400. Untuk supportnya sih masih di sini, untuk besok sih yang belum mencapai sih mending wait and see aja dulu. Walaupun misal berhasil breakout, ya bisa jadi naik lebih tinggi sih, cuman kalau mau masuk kayak gimana gitu ya di harga saat ini. Oke, itu tuh saham Bank BRI. Kalau menurut saya sih, kalau lihat candle-nya sih ini perlawanan ke atas lumayan kuat. Gimana ya, perhatikan aja level ini, 5.600 apakah besok bisa breakout atau enggak. Kalau belum berhasil breakout mending wait and see aja. Oke, itu tuh saham, Bank BRI ya. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Adaro kemarin turun cukup dalam, 3% lebih ya, dan nyentuh area support lagi, tapi masih ditahan. Semoga aja nggak jebol, karena kalau sampai jebol 2000 itu agak berat untuk saham Adaro naik, itu kayaknya agak berat ya, mengingat yang pertama belum ada sentimen positif, harga, batu baranya juga masih di bawah-bawah aja ya. Masih di 166, Kak, kemana-mana ya, untuk harganya di sini terus untuk beberapa hari terakhir ini. Jadi untuk saham Adaro, ya gimana, yang belum punya posisi sih, jangan buru-buru entry lah ya, takutnya naiknya itu agak lama Masian, takutnya ya, cuman kita juga nggak tahu tergantung market maker-nya. Coba kalau kita cek untuk transaksi saham Adaro. Kemarin tanggal 31 aslinya masuk loh, jadi aslinya emang nyicil sih beberapa hari terakhir ini. Kemarin aslinya net buy 19,5 M. Kalau kita cek dari tanggal 22 untuk aslinya udah net buy 141,9 M. Jadi walaupun bearish untuk trennya, tapi di level harga saat ini beberapa investor asing mulai nyicil sih. Ya, mengingat untuk permintaan batu baranya kan juga enggak turun, yang turunnya kan harganya ya, kalau menurut saya sih seperti itu. Untuk kemarin yang distribusi paling banyak BB, net sale 39,2 M, dan yang jualan itu BB versi lokal ya, ini 100% distribusi, tidak melakukan pembelian sama sekali, dan ditampung KZ versi asing. Asing kemarin, di saham Adaro ya, ini sih udah di area support, mungkin buat teman-teman yang mau entry. Kalau mau invest ya disclaimer sih, ini udah di area support, momennya sih cukup bagus ya, kalaupun jebol di bawah 2000, ya antisipasinya kalau nggak mau cut loss bagian, ya jangan buru-buru flash down. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Adaro dari saya. Kalau untuk besok minggu depan sih kayaknya menurut saya sih masih akan konsolidasi dulu ya, dekat-dekat level 2000 ini ya. Kalaupun naik, lihat trennya masih bearish, kalaupun naik itu, kalau trennya masih bearish ya, kemungkinan sih naiknya nggak tinggi-tinggi banget, itu pun cuma technical rebound aja ya, maksudnya naik habis itu koreksi turun lagi. Jadi untuk saham Atro untuk besok sih kemungkinan masih konsolidasi, tapi untuk trading ini udah berada di area support sih. Semoga saja nggak jebol di bawah 2000. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Untuk saham Pegas kemarin, gagal breakout, sempat naik sih, sempat naik mencoba breakout di atas 1460, cuman gagal, ditarik turun lagi. Secara keseluruhan minus 1,38%. Kalau kita cek untuk transaksinya Pegas, kemarin tanggal 31 aslinya net sale 38,6 M.
Untuk aslinya yang keluar di saham bekas kemarin ada BK, KZ, AKZP, dan yang masuk berarti lokal ya. Heeh, PD versi lokal borong 42,3 M. Jadi ternyata ada yang akumulasi loh di si PD aja. Untuk aslinya sih netgel, tapi kalau lihat teknikal, ya amannya sih nunggu breakout aja ya. Kalau gagal breakout ya perlu hati-hati. Kalau masih sideways untuk saham bekas ya akan tiktokan dulu di range area ini. Kalau mau entry ya mending di dekat-dekat area support lah. Kalau di sini nanggung mending nunggu setelah breakout aja, konfirmasi breakout. Oke, itu untuk saham bekas, dan untuk resistennya masih di 146, untuk supportnya ada di 1330, itu area support. Emang cukup lebar sih. Untuk besok di awal market untuk saham pegas ya. Yang jadi market-market utamanya siapa? PD. PD-nya net loh ini 42 M. Kalau kita cek dari Senin, PD net 96. Oh, diakumulasi lah PD ya. Ini untuk saham pegas itu ada yang akumulasi PD versi lokal sih. Lokal yang akumulasi. Cuman ya ada yang akumulasi. Ya semoga aja bisa breakout lah. Kalau mau entry mending nunggu breakout aja untuk level saat ini, cuman kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham pegas. Selanjutnya kita cek saham Medco. Dan untuk saham Medco kemarin merah ya, open gap atas, di awal market itu hijau. Opennya pas di area resistennya di 955, naik dikit gagal breakout langsung dibanting turun. Habis turun ditarik naik lagi ya. Level terendahnya di 895, ditarik plusnya di 905. Kalau kita cek untuk transaksinya Medco, untuk Medco kemarin tanggal 31 Mei secara keseluruhan ini ada IF ya, ada yang akumulasi IF, cuman yang jualan YP, BK, AK, aslinya sih netgel. Tapi ada yang akumulasi loh. Aslinya netgel 24 M ya di saham Medco. Untuk besok ada IF yang akumulasi AVGP-nya di 940, berarti posisinya floating loss ya 950 di sini. Untuk besok sih gimana ya untuk saham Medco? Eee saya juga agak bingung ini untuk Medco, agak susah ini. Untuk grafiknya juga, ah, mending untuk saham Medco ada IF yang akumulasi sih. Coba kalau kita cek dalam hari Senin kemarin, dari hari Senin, untuk IF-nya baru masuk kemarin ya. Untuk IF-nya baru masuk kemarin kalau kita cek dari hari Senin. BG-nya di 940. Jadi ya di awal market sih. Ini udah di area setelah history support 900. Ya misal besok langsung dibuka hijau untuk saham Medco, disclaimer kalau mau masuk, tapi untuk saya sih agak laku ini untuk analisa saham Medco agak susah. Oke, itu untuk saham Medco sih. Buat patokan ini aja 900 ya, semoga nggak breakdown di bawah 900, soalnya kalau secara histori 5 hari kerja terakhir itu untuk saham Medco ditahan untuk harganya di level 900 ya. Kalau misal masih dijaga di atas 900 ya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik sih untuk saham Medco. Coba kalau kita cek untuk Medco ya. Untuk Medco 900 ini kan yang harga-harga 38 ribuan lot ya. Semoga aja besok nggak langsung jebol, kalau masih ditahan di atas 900, kalau mau spekulasi buy disclaimer sih. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita cek saham ITMG ya, di mana untuk saham ITMG masih turun, kemarin turun 4% lebih ya, kayaknya emang mau ngejar supportnya di level 20.800-an, 21.000, tunggu aja di area bawah sini sih. Bagusnya ya kalau masih cenderung bearish. Untuk trennya sih ya emang masih bearish. Kalau kita cek untuk transaksinya ITMG aslinya net sell kemarin 5 M aja, nggak terlalu banyak sih. Cuman masih jualan untuk aslinya.
ITMG secara keseluruhan kemarin ada aslinya ada yang masuk juga sih ini BK Netbet 22,9 M, CC Netbet 7,1 M yang jualan RX, AK, ZPYU. Jadi untuk saham ITMG Adaro itu di harga saat ini sebenarnya aslinya sebagian udah mulai nyicil ya, mulai nyicil. Cuman secara teknikal untuk supportnya masih di 20.800-an, 21.000. Mungkin jangan buru-buru entry aja untuk saham ITMG. Kalaupun minat masuk, takut nggak kejemput di sini, ya maksudnya itu jangan langsung banyak ya, mulai nyicil aja. Cuman disclaimer sih, soalnya untuk naiknya kapan juga saya nggak tahu, mungkin nunggu sentimen positif atau ya nunggu ada yang akumulasi banyak dulu ya. Oke, itu untuk saham ITMG untuk skenario-nya sih dari saya akan turun dulu ngejar area support, kemudian baru kalau nggak mantul naik ya konsolidasi dulu seperti Adaro. Mungkin untuk saham Adaro mau naiknya itu nunggu ITMG ya atau nunggu teman-temannya yang lain. Oke, itu untuk saham ITMG dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita hari ini. Kita lanjut nanti lagi, semoga bisa bermanfaat. Disclaimer, terima kasih.